교수. 붙어질 줄은 세상 몰랐다. 난 내 여기 방 걷는다. 니들이 알아서 정리하고 나 찾지 마. Halo guys, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat rezeki yang melimpah. Daripada nunggu lama, langsung aja yuk ke ceritanya. Film ini mengisahkan jaksa terhormat bernama Han Ji-hoon. Dia diturunkan pangkatnya di kantor Kejaksaan Distrik Pusat Korea Selatan. Demi mendapatkan jabatannya kembali, ia rela ditugaskan untuk menyelidiki tim operasi rahasia di Shenyang, sebuah kota di China. Kisahnya bermula dari sekelompok mata-mata yang bernama Black Operation atau sering disebut dengan Black Team. Black Team berada di bawah naungan NIS. NIS sendiri termasuk ke dalam Badan Intelijen Korea Selatan yang dipimpin oleh Ji Kang-in. Yaksa merupakan julukan yang disematkan padanya, yang memiliki arti hantu penjaga yang membunuh orang-orang. Dia yang selalu melanggar segala aturan agar misi yang dijalankannya berjalan mulus. Namun mata-mata dari negara lain yang beroperasi di Shenyang merasa sangat terganggu dengan kehadiran Black Team tersebut sebagai mata-mata yang mengancam. Film ini berjudul Yaksa Ruthless Operation. Film asal Korea Selatan yang tayang di Netflix tahun ini dan disutradarai oleh Na Hyeon. Ketua Lee dari Sang-in Group diduga melakukan suap dan memanipulasi saham. Kasusnya diperiksa di kantor kejaksaan yang ditangani oleh Jaksa Han. 그래서 기어이 날 잡아 넣으시려고. 다들 회장님 거울내서 손을 못 대고 있었나 본데. 왜 자꾸 날 못 잡아먹어서 한다. 될 것 같아요. Karena tidak mempunyai bukti yang kuat, Ketua Lee ini pun dibebaskan. 내가 어디든 자리 하나 봐드릴게. 혹시 오게 되면 연락해요. 내가 반드시 당신 여기 다시 오게 해드릴 거야. 이게 뭐지? 피가 묻었나? 인사 잘하시네요. Atas ketidakberhasilannya mengungkap Ketua Sang-in Group bersalah, Jaksa Han lalu dipindah tugaskan ke Badan Intelijen Negara di bawah pimpinan Direktur NIS. Ia bekerja sebagai administrasi dan penasehat hukum di kantor tersebut. 인사드렸어. 저기 우리 사국장님이죠. Saat Direktur NIS memerintahkan salah satu anak buahnya untuk bertugas ke Shenyang, Jaksa Han menawarkan diri untuk pergi ke sana. 중국말도 쌀라쌀라 잘한다고 그랬지? 완전 다윗과 골리앗. 상인 그룹하고 맞짱 뜬 친구가 바로 이 친구예요. Ia melakukan itu semua demi untuk mendapatkan jabatannya kembali sebagai seorang jaksa. 제가 가죠. Shenyang merupakan tempat berkumpulnya para intelijen dari berbagai negara dan mereka berperang di sana. Jaksa Han bertugas untuk menyelidiki dan mencari informasi tentang Black Team yang berada di Shenyang. Sesampainya di sana, Jaksa Han dijemput seseorang yang bernama Hong, Gen veteran, dan salah satu anggota intelijen yang bertugas di sana. Ia membawa Jaksa Han ke kantornya dan memperkenalkan para staf mereka yang bernama Hewon dan Jung Dae. Mereka adalah para senior di Black Team yang bertanggung jawab atas segala peralatan yang dibutuhkan tim. Di sini Jaksa Han menanyakan keberadaan Kang-in sebagai pimpinan dari Black Team. Namun manajer Hong memberitahu bahwa sang ketua sedang ada urusan. Satu lagi anggota Black Team lain bernama Gyu. Ia bertugas untuk mempersiapkan senjata api dan taktik. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba staf mereka pergi dari kantor tersebut. Jaksa Han memaksa untuk ikut bersama mereka. 우리 검사님지 않아요. 지금 다들 어디 가는 겁니까? 지부장님 긴급 호출입니다. 됐죠? 모릅니다. Mereka membawanya ke suatu tempat yang telah diperintahkan oleh Kang-in. 소장 2부 특별감찰관으로 파견 검사 한지훈입니다. 입혀. Tak lama kemudian, Profesor Wong datang. Ia adalah salah satu anak buah Kang-in yang bertugas sebagai mata-mata di sana. Ia akan mempertemukan mereka dengan orang yang dijuluki nomor 39. 이야기들 잘 나누세요. 나 간배. 39원 내놔. Ternyata mereka dijebak oleh Profesor Wang. Dan yang datang malah pasukan intelijen dari Korea Utara yang menanyakan keberadaan nomor 39. Di luar mereka menangkap Profesor Wang yang berencana untuk kabur dari tempat itu.
도저히 어쩔 수가 없어서 내 저 자식까지 죽인다. 미안함매. 누가? 그거는 진짜 말 못하오. Setelahnya Jaksaan dibius di dalam mobil. Ia tersadar saat bangun tidur mendapati seorang wanita dan narkoba yang sudah tersedia di sana. Tak lama kemudian para polisi mendatangi kamar tersebut. Karena ada laporan bahwa ada yang memakai narkoba di sana. Jaksaan mencoba meloloskan diri dari tempat itu. Di sana dia sudah ditunggu oleh Kang In yang sedang duduk santai. 당신 뭐 이 동네 깡패야? 둘 다 범생이 지고 제법이야. 기어 나오네. 병신같이 잡혀갈 줄 알았는데. Di sini Kang In menyuruhnya untuk kembali ke Korea Selatan dan dia akan membuatkan laporan yang bagus untuk diserahkan ke kementerian. Namun Jaksaan menolaknya dan ia akan melaporkan kejadian yang sebenarnya yang sedang terjadi. Singkat cerita, Jaksaan meminta laporan kasus yang ditangani Kang In dan timnya. Timnya pun menjelaskan bahwa insiden dimulai 1 minggu yang lalu di depan sebuah bank. Terjadi baku tembak di sana antara kedua intelijen. Kelompok pertama sebagai pengawal tertinggi Korea Utara. Dan kelompok yang satunya lagi belum dapat teridentifikasi. Diinformasikan bahwa kelompok yang belum dapat teridentifikasi tersebut adalah dari pihak Jepang. Target mereka adalah pria parubaya yang disebut nomor 39 yang bernama Moon Byung-wook dari Partai Buruh Korea Utara. Dalam insiden tersebut, nomor 39 berhasil meloloskan diri dan menghilang. Timnya juga menceritakan bahwa nomor 39 adalah orang yang mengendalikan dan mengatur mata uang asing dan mengelola dana gelap pemerintahan. Dana tersebut lebih dari 4 triliun. Black Team terlibat dalam kasus ini karena nomor 39 menghubungi timnya untuk meminta perlindungan. Timnya menunggu di tempat yang telah dijanjikan, tapi nomor 39 tidak datang. Saat itulah semua ini terjadi di depan bank. Yang artinya 4 negara, yaitu Korea Utara, Korea Selatan, China, dan Jepang menjadi bentrok karena nomor 39. Jika keterlibatan Black Team sampai ketahuan oleh kementerian, maka akan terjadi krisis diplomatik antar negara. Sebelum semua itu terjadi, maka Black Team perlu mengamankan nomor 39 sesuai yang direncanakan. Beberapa saat kemudian manajer Hong memberikan informasi bahwa Profesor Wang yang telah mereka bunuh minggu lalu adalah atas perintah dari pihak Jepang untuk menjebak mereka. Dia juga menambahkan bahwa agen dari Rusia memberikan informasi bahwa ada seorang mata-mata Korea yang ditahan di Big East Building. Di saat Black Team menjalankan misinya, bersamaan juga pasukan intelijen dari Korea Utara menyerang langsung ke dalam gedung tersebut. Dia pun bertemu langsung dengan sang pimpinan dari intelijen Jepang yang bernama Osawa dengan julukannya D7. Dalam menjalankan aksinya, D7 ini sangat lihai dan licik dan tidak bisa dikalahkan dengan mudah. 네가 D7이야. 은병이 지금 어디 있니? 잘 쏜다. Beberapa saat kemudian Kang In bertemu dengan Osawa di tempat itu. Dia mempunyai masa yang kelam dengan Kang In 4 tahun yang lalu. Kang In sengaja mengalihkan perhatian Osawa untuk mengulur. Sementara itu anak buahnya beraksi untuk mendapatkan orang yang berada di tempat penyimpanan sandera. Sandera tersebut ternyata adalah putri dari nomor 39. Ia bernama Juyeon. Di sini mereka hendak mencari informasi tentang keberadaan ayahnya. Jaksaan yang melihat kejadian itu tidak tega dan ingin menyelamatkannya. 저 새끼도 어디 못 나가게 쳐넣어. 가만히 있으라 칼 맞는다. 좀 하는 거 없잖아. Pertarungan terhenti ketika Juyeon menembakkan pistol. Tak lama setelahnya, mereka pun pergi. Juyeon yang tidak percaya kepada Jaksaan malah menurunkannya
di tengah jalan. 잠깐만요. Jaksa Han menelepon Direktur NIS dan melaporkan informasi bahwa Jepang terlibat dalam kasus ini. 亲爱的，有什么需要帮忙的？在这个地方，我说了算。走。 Mengetahui Jaksa Han yang telah mengacaukan rencananya, Kang In tak ragu-ragu menghajarnya. Jaksa Han yang mempunyai sedikit ilmu bela diri mencoba memberikan perlawanan. Tetapi Kang In yang lebih berpengalaman memenangkan duel tersebut. Setelahnya, mereka pun makan bersama. Di sini Kang In telah menyelidiki dan mengetahui bahwa kedatangan Jaksa Han ke Shenyang hanya ingin jabatannya kembali di Kejaksaan Korea. 너 상인 그룹한테 달려들었다가 좌천당한 거 내가 다 알지. 여기를 자원한 거. 맞아. 법과 원칙 조롱하는 것들. 쉐쉐. 문 닫아. Di dalam mobil tersebut mereka menemukan target di perumahan distrik Heping dan mereka pun bergegas ke sana. 출발해. 오케이, 오고. Sesampainya di sana, mereka membagi tugas. Sementara itu, 2 orang menunggu di mobil. Rekannya yang lain bercerita bahwa ketua mereka telah menyelamatkannya dan mereka rela mati untuknya. 그때도 지금처럼 사람 막 쏴 죽이고 블랙이 하는 게 다 그런 거지. Di sisi lain, mereka mendapati pria nomor 39 yang sudah terluka di bagian perutnya. Secara tiba-tiba polisi pun berdatangan. Di sini nomor 39 berpesan kepada Kang In agar putrinya Juyeon jangan sampai tertangkap oleh pihak Jepang. 나한테 넘기기로 한 거 어딨어? 껍데기요. Mereka segera melarikan diri karena polisi sudah mengepung di daerah itu. 저는 고소공포증 있습니다. 뛰세요. Beberapa saat setelahnya, manajer Hong melaporkan bahwa markas mereka telah digeledah oleh polisi China. Dengan terpaksa, Kang In memerintahkan kepada anak buahnya untuk meledakkan markas mereka agar tidak meninggalkan barang bukti. 왜 셔터 내려버리자. Mereka menyadari bahwa ada yang telah meretas sistem jaringan mereka karena semua kejadian seperti sudah direncanakan. Setelahnya Osawa menelepon Kang In dan menjelaskan bahwa dia yang telah memanggil polisi dan telah menjebaknya karena mereka telah menculik Juyeon darinya. Dia menyuruh Kang In untuk segera meninggalkan daerah China. Di sisi lain, Direktur NIS yang melihat kejadian di Shenyang melalui televisi mencoba menghubungi pihak China dan menjelaskan bahwa Jaksa Han tidak terlibat dalam kasus tersebut. We really need your cooperation on this. We think he got pulled into this incident against his will. Black Team yang telah kehilangan markasnya mencoba untuk mencari tempat persembunyian baru. Mereka mendatangi sebuah pabrik dan berbicara kepada seseorang yang ternyata orang tersebut adalah temannya yang mempunyai hutang budi kepada Kang In. Karena beberapa waktu yang lalu Kang In telah menyelamatkannya. Jaksa Han menduduh bahwa dalam kasusnya ini, Kang In hanya ingin menyelundupkan uang 4 triliun. Di sini rekannya menjelaskan bahwa Kang In memang menyelundupkan uang tersebut dan jumlahnya sangat banyak. Namun uang tersebut digunakan Kang In untuk dikirim ke keluarga timnya yang telah gugur saat bertugas. 돈 같은 거는 아무 의미가 없다. Beberapa saat kemudian, manajer Hong datang dan ingin ikut dalam misi. Di sisi lain, Juyeon yang sudah tertangkap oleh pihak Jepang disiksa oleh mereka. Mereka meminta informasi mengenai data-data yang hanya diketahui Juyeon.
Diketahui data-data tersebut berisi daftar mata-mata yang bekerja sama dengan Jepang yang tersebar di berbagai negara. Osawa yang mengetahui itu meminta kepada Juyon untuk memberitahu di mana data-data tersebut ia simpan. Where did you hide it? If I die, it will all come out. Sementara itu Black Team yang sudah mengetahui keberadaan Juyon melalui monitor. Mereka menyusun sebuah rencana untuk menerobos masuk ke kantor konsulat Jepang. 쭉 들어간다고 정면 돌파한다. 일본 영사관을 쳐들어간다고? 명백한 침범이야. 거긴 일본 영토인데. 그것들은 우리 영사관에 불까지 질렀어. Kang In menceritakan kejadian 4 tahun yang lalu kepada Jaksa Han, bahwa sebelumnya ada sebuah perjanjian kerjasama tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Korea Utara di Hong Kong. Namun pihak Jepang menghalangi perjanjian tersebut. Pihak Jepang takut jika kedua Korea bersatu, maka akan membentuk pasukan yang kuat dan menjadi ancaman bagi mereka. Yang pada akhirnya perjanjian tersebut dibatalkan. Di sini Kang In tidak segan-segan membunuh anak buahnya yang telah mengkhianatinya. Dia juga menceritakan bahwa nomor 39 adalah salah satu mata-mata Jepang. Putrinya mengetahui semuanya sehingga ayahnya diculik. 그 전에 문주현이를 다시 확보해야 한다고. Beberapa saat kemudian manajer Hong mendapat kabar bahwa utusan dari pusat akan datang ke tempat mereka. 상황 종료될 때까지 뺑뺑이 돌리고 있어. Misinya pun dimulai. Di depan kantor konsulat Jepang, sebuah motor mencoba mengalihkan perhatian penjaga agar drone tidak terlihat. Drone tersebut berisi tikus-tikus yang akan masuk ke dalam gedung tersebut. Tujuannya agar konsulat Jepang menghubungi pembasmi tikus. Datanglah sebuah mobil yang disebut. Salah satu intelijen mereka mencurigai kejadian tersebut. Mata. Ternyata mereka masuk melalui bawah tanah. Mobil pembasmi tikus hanya sebagai pengalihan saja. Mereka tiba di titik lokasi untuk membebaskan Juyon. Pihak Jepang mengetahuinya dan baku tembak pun terjadi. Para intelijen Jepang sudah tertipu karena Jaksa Han dan Juyon melarikan diri dari pintu atas. Di dalam mobil, Juyon menceritakan ayahnya berkhianat kepada Jepang, padahal dia adalah mata-mata Jepang. Awalnya dia mengira semua itu demi kebaikan kedua Korea, faktanya itu hanya menguntungkan Jepang. Ayahnya sudah tertipu dan dia menyesalinya. Mengetahui bahwa misinya salah, akhirnya dia berkhianat kepada Jepang. Dan sebagai penebusan dosanya, dia akan memberikan daftar mata-mata utusan Osawa dari setiap negara di Asia Timur. Diketahui ada 107 orang mata-mata Jepang yang tersebar di berbagai negara. Ayahnya ingin membongkar itu semua. Tentu saja pihak Jepang tidak terima akan hal itu. Data-data tersebut hanya Juyon yang bisa mengaksesnya. Dia sembunyikan data-data tersebut di database Universitas di Santiago. Beberapa saat setelahnya mereka bersembunyi di sebuah tempat lokalisasi yang disebut Distrik 89. 你一定要温柔一点。这地方呢，隔音非常，祝你们玩得开心哦。还要小声一点。 Jaksa Han kemudian keluar untuk menelepon Kang In. Di sana keberadaannya diketahui setelah salah satu intelijen Jepang yang menyamar melaporkan keberadaan mereka. Di sini Jaksa Han bilang bahwa Juyon memegang data-data Jepang. Dia juga bilang kalau Direktur NIS adalah seorang pengkhianat. Di sisi lain, manajer Hong yang berada di belakang Kang In menodongkan pistol dan menembaknya. 언제부터가 너 두더지냐? 제가 무슨 짓을 못하겠습니까? Manajer Hong berkhianat karena dia ditawarin uang yang besar untuk melunasi hutang dan anaknya yang sedang sakit keras. 미안합니다, 형님. 너 이렇게 만든 놈이 누구냐? 말 못해요. 말하면 다 죽여버릴 테니까. Di saat yang bersamaan, Jaksa Han dikejar oleh anak buah Osawa.
Dan pada akhirnya, jaksa Han tertangkap. 最初からハンジフン検事だと存じ上げており、驚かせて申し訳ありません。ここで話すのもなんですから、静かな場所で。Scene berganti, Direktur NIS yang berada di dalam mobil. Ia berbicara dengan Osawa. Osawa yang kecewa dengannya memutuskan kerjasama secara sepihak. 心より感謝いた。これまでのご厚意に。何をおっしゃっているのか。Tiba-tiba datang sebuah truk besar dan menabrak mobil Direktur NIS. Kang In dan timnya keluar. Di sini Kang In mengetahui bahwa 4 tahun yang lalu Direktur NIS terlibat atas gagalnya kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara di Hong Kong. Kang In kemudian menanyakan di mana Osawa berada. Beberapa saat kemudian Kang In mendapat kabar dari intelijen Korea Utara yang mengatakan jika jaksa Han ingin bertemu dengannya di tempat yang sudah dijanjikan. 그럼 지금 어디 있는데? 한 검사가 왔었어. 얘기만 전하고 가버렸어. Dan akhirnya mereka bertemu di sana. Kang In bilang rencananya adalah kabur dari Shenyang setelah daftar mata-mata itu diperlihatkan. Lalu Kang In mengajak jaksa Han untuk ikut bersamanya. Kalau tidak, maka dia akan tertangkap oleh polisi China. Tetapi jaksa Han malah menodongkan pistol. 야차. Osawa menyuruhnya untuk membunuh Kang In. スオン市長の近くで妹さんと食堂されてるそうですね。 Osawa yang melihat kejadian itu meyakini bahwa Kang In telah mati. Di saat itu juga jaksa Han menyerahkan Ju-yeon kepada Osawa. We don't have time. So, shall we begin? Di sisi lain, Black Team telah masuk ke dalam gedung tersebut dan memasang bom. Dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Semua kematian Kang In telah direncanakan. Pada akhirnya Kang In datang dan bertemu kembali dengan Osawa. Osawa yang marah menodongkan 2 pistol sekaligus. Dan menyuruh Ju-yeon untuk membuka data list mata-mata yang tersebar di Asia Timur. Saat akan dihapus, Kang In menembakkan senjatanya. Jaksa Han dan Ju-yeon pergi meninggalkan mereka berdua. Dendam selama 4 tahun akhirnya terbalaskan juga. Di luar ruangan tersebut, jaksa Han terdesak dan akan menusuknya. Di saat yang bersamaan, rekan Black Team datang menolongnya. Mereka kemudian berniat untuk menyusul ketua di dalam, tetapi sesaat itu bom pun meledak. Jaksa Han memaksa dan menerobos api tersebut untuk masuk ke dalam. Yang lain berusaha untuk kabur dari tempat itu. Di saat itu pula jaksa Han datang di waktu yang tepat. Han Kenji. Namun dia tidak bisa menembak Osawa. Setelah Osawa menekan tombol untuk menghapus data, namun yang terjadi data malah mentransfer ke tempat lain. Ternyata data tersebut telah diprogram.
Jika ada yang ingin mencoba menghapusnya, maka data tersebut secara otomatis akan terkirim ke semua negara di Asia Timur. Ozawa yang melihat itu mencoba untuk menghancurkannya. Jaksa Han yang terluka mencoba mengambil senjata yang berada di dekatnya. Setelahnya, Kang In menyuruh Jaksa Han untuk menyelesaikan semua kekacauan ini. Entah merangkak atau melompat, dia harus keluar dari tempat itu hidup-hidup. Lalu menyuruhnya untuk pergi ke pabrik markas mereka. Untuk menegakkan keadilan, dia memberitahu bahwa Direktur NIS berada di pabrik tersebut. Data berhasil masuk ke berbagai negara. Semua mata-mata Jepang tertangkap, dan pada akhirnya ketua Sang-in Group kembali dipanggil ke kantor kejaksaan karena terbukti keterlibatannya. Ia pun kembali bertemu dengan Jaksa Han. 점심 때 짬뽕 드셨나 봐요. Ketua Sang-in Group dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan dia pun dihukum penjara 12 tahun atas tindakannya. Namun dia masih terjerat kasus yang lainnya, yang memungkinkan masa hukumannya bisa diperpanjang. Film pun berakhir saat Kang In menelepon Jaksa Han. Dia mengajak Jaksa Han untuk bergabung dengannya menangkap penjahat yang licik yang sangat memandang rendah hukum. 이번엔 덩어리가 무지하게 큰 놈들이야. 전화기 켜놓고 대기해. Mungkin ya guys bakalan ada yaksa yang kedua. Nah, seru banget kan filmnya. Semoga kalian terhibur dan jaga kesehatan.